Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi atas nama Isna Oktaviani, NIM 20200101050113, Prodi PIAUD kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 teori belajar dan pembelajaran di RA. Yang pertama, teori humanistik. Teori humanistik adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Teori ini bermula pada psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian. Sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran formal maupun non-formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan dalam dunia pendidikan. Adapun tujuan teori humanistik ini adalah: yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Adapun beberapa pandangan tentang teori kognitif. Yang pertama, teori perkembangan menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan pada atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat dikatakan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Yang ketiga, teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, seharusnya merupakan asimitasi yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, teori behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan, akan menghilang bila dikenai hukuman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan belajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan, karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pelajar harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk menjadi
melihat terjadi dan tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangin atau dihilangkan, maka respon juga semakin kuat. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami akibat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer pada guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan suatu kognitif di mana terjadi suatu asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan diri sendiri. Dalam proses belajar pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivisme memandang subjek untuk aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek menyusun pengetahuan, pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan organisasi yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus-menerus melalui proses rekonstruksi. Yang kelima, pembelajaran tema di PAUD. Pembelajaran di PAUD memiliki ciri yang khas. Pembelajaran di PAUD tersebut tidak dilaksanakan secara terpisah untuk setiap bidang pengembangan, tetapi disajikan secara terpadu dan menyeluruh dan sebagaimana karakteristik berpikir anak yang masih bersifat holistik. Artinya, anak masih melihat segala sesuatu secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah dan belum terfokus pada unsur-unsur tersebut. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara terpadu di PAUD, guru harus memerlukan bekal dan wawasan yang memadai tentang pendekatan pembelajaran tersebut. Hal ini penting karena di lapangan masih terdapat berbagai perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan dan menerapkan pendekatan pembelajaran terpadu. Selain itu, masih banyak guru PAUD yang belum memahami bahwa pembelajaran berdasarkan tema yang saat ini sudah berlangsung di PAUD pada dasarnya merupakan bagian dari model pembelajaran terpadu. Pembelajaran anak usia dini dapat dikembangkan dengan menggunakan tema. Melalui tema pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah mengenal suatu konsep pengetahuan dan dapat mempelajari sesuatu yang bersifat konkret. Dengan demikian, indikator
perkembangan anak dapat dicapai secara optimal. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan PAUD banyak mengalami kendala dalam mengembangkan tema pembelajaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kreativitas, kepekaan, dan keberanian pendidik. Pendidik PAUD diharapkan dapat mengembangkan tema sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan tema agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disusunlah pedoman pengembangan tema dalam pembelajaran anak usia dini. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam mengembangkan tema di lapangan PAUD masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.